Bab 5936-5940. Bab 5936-5940. Bab 5936, ini hanyalah kue. Setelah mendengar konfirmasi berulang kali dari Han Sanqian, Lu Shen dan Erhu tidak berani menunda sama sekali. Detik berikutnya, mereka berdua berlari keluar. Begitu kedua orang itu pergi, cibiran di wajah Han Sanqian tiba-tiba menjadi lebih dalam. Meskipun Xiaonu sangat terkejut mengapa Han Sanqian melakukan ini, setelah melihat cibiran Han Sanqian, dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang Han Sanqian dengan aneh, dan Han Sanqian juga merasakan tatapannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa pergi jauh sebelum mereka kembali. Bahkan, aku bisa mengikutimu. Dijamin, tidak peduli betapa bahagianya mereka berlari sekarang, betapa sedihnya mereka akan menangis ketika mereka kembali." Faktanya, Han Sanqian pasti tidak bisa memiliki pemikiran lain tentang Lu Shen dan Erhu. Untuk dua orang jahat ini, Han Sanqian tidak menganiaya atau menyiksa mereka, yang sebenarnya merupakan hal yang paling baik dan benar. Sekarang, kedua pelacur ini tidak hanya tidak tahu bagaimana menahan diri sama sekali, tapi mereka masih memikirkan bagaimana cara meninggalkan mereka saat ini. Tentu saja Han Sanqian tidak akan sopan kepada mereka. Alasan mengapa dia membiarkan mereka pergi adalah karena Han Sanqian percaya bahwa menghukum mereka sebenarnya tidak diperlukan, karena jika Anda menghukum orang seperti itu, tidak ada gunanya. Mereka akan tetap melakukan sesuatu sesuai dengan idenya. Jika terjadi perkelahian dan pihak ini lemah, mau tidak mau kedua anjing ini akan menyerah kepada musuh secepatnya. Pada saat itu, membelot di medan perang sebenarnya jauh lebih merepotkan dibandingkan sekarang. Oleh karena itu, daripada melakukan hal ini, lebih baik biarkan mereka keluar secepatnya, bahkan saat ini yang terbaik adalah menggunakannya jika memungkinkan. Lian Hua memandang Han Sanqian dengan aneh, jarang marah. Jelas sekali apa yang dikatakan Han Sanqian pasti memiliki makna tersembunyi di baliknya. Bahkan dia, sebagai saudara perempuan, tahu bahwa mereka berdua mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Biasanya dia akan melindungi kekurangannya, tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya niat untuk melakukannya. Apa yang dilakukan kedua orang ini untuk melarikan diri barusan benar-benar mengecewakannya. Memikirkan hal ini, Lian Hua membuka mulutnya, "Bagaimana menurutmu? Tidak peduli bagaimana kamu menghadapinya, hadapi saja. Jangan khawatir, kali ini aku tidak hanya tidak akan peduli, aku bahkan akan mendukungmu dengan kedua tangan." Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa. Meski ada hukuman untuk kedua orang ini, sejujurnya Han Sanqian tidak terlalu ingin menghukum mereka sampai mati. Mereka jahat dan pantas mati, tapi bagaimanapun juga, Lotus sekarang dia menghadapi musuh bersama mereka. Oleh karena itu, tanpa melihat wajah Buddha atau wajah biksu, Han Sanqian tidak akan membunuh kedua orang itu. Namun, ada musuh yang kuat di luar, jadi meskipun Han Sanqian tidak berniat mengambil nyawa mereka. Tetapi situasi musuh tidak dapat diprediksi. Jika sesuatu terjadi ketika mereka keluar, itu akan berada di luar kendali Han Sanqian. Saya tidak akan mengambil nyawa mereka. Semuanya hanya bisa diputuskan sendiri. Jika sifat mereka baik, mereka bisa bertahan tentu saja, jika sifat mereka tidak baik, mereka tidak akan mati di tangan saya, tetapi di tangan musuh. Sebentar lagi gelap. Apakah kalian semua siap? Tanya Han Sanqian. Lian Hua setidaknya merasa jauh lebih baik setelah mendengar perkataan Han Sanqian. Baginya, tentu saja dia senang mendengar perkataan Han Sanqian, selama Han Sanqian tidak sengaja mati. Tidak peduli apa, dia setidaknya bisa menerimanya dengan relatif baik. Semuanya sudah siap. Jawab Lian Hua. Sapi aneh itu juga mengangguk. Oke, mari kita mulai melaksanakannya sesuai rencana awal. Han Sanqian berkata dengan lembut, sapi aneh akan menjaga bagian bawah, dan teratai akan menjaga bagian atas. Bagaimana denganmu? Ketika Lian Hua mendengar ini, ada yang tidak beres. Bukankah sesuai rencana Han Sanqian akan menjaga puncak? Mengapa dia mendengar ini dan menjadi penjaga utama di sini? Han Sanqian tersenyum lembut, jangan khawatir, aku akan menjaga bagian atas, tetapi meskipun saya adalah kekuatan utama, tetapi Andalah yang harus saya jaga di permukaan.
Pada saat kritis, saya akan segera keluar untuk membantu Anda. Tapi, jangan sekarang, sudah hampir waktunya, aku harus keluar. Kata Han Sanqian. Xiaonu dan Xiaonu mengerutkan kening pada saat yang sama. Kamu ingin keluar saat ini? Mau kemana? Ada hal penting yang harus aku atur. Apakah hal ini dilakukan dengan baik atau tidak akan langsung menentukan apakah kita bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Han Sanqian tersenyum misterius. Bab 5937, Pengaturan Sialan ini. Kedua wanita itu langsung terpana, bagi mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Han Sanqian, sehingga bisa menjadi cukup kritis untuk mempengaruhi situasi pertempuran. Namun melihat penampilan Han Sanqian yang sangat percaya diri, mereka selalu merasa bahwa Han Sanqian tidak berbohong. Oke, semuanya pergi ke tempatmu. Aku akan keluar dulu, Lao Niu. Ingat suaraku. Saat aku memanggil untuk membukakan pintu, bukakan pintu untukku sesegera mungkin. Berdasarkan perkiraan Han Sanqian saat ini, itu mungkin akan tiba pada saat dia kembali. Kembalilah. Dalam 1/4 jam, yaitu 15 menit. Pada saat itu, langit pada dasarnya mulai menjadi cerah, dan serangan balik musuh kemungkinan besar akan dimulai secara resmi. Oleh karena itu, ketika Han Sanqian kembali, itu harus sebelum serangan balik atau saat serangan balik dilancarkan. Apapun itu, sebenarnya waktunya sangat mendesak, oleh karena itu waktu ketika sapi aneh itu membuka pintu juga akan menjadi sangat penting. Berdasarkan hal ini, Han Sanqian harus memberikan perintah ini. Sapi aneh itu mengangguk, jangan khawatir. Han Sanqian merasa waktunya hampir habis, jadi dia terbang keluar dan mengikutinya keluar. Adapun Lusen, setelah mereka keluar saat ini, setelah beberapa saat bersemangat untuk melarikan diri, mereka segera menemukan fakta yang membuat mereka hampir putus asa. Itu cara terbaik untuk melarikan diri. Saat ini desa mereka telah hancur dan tidak ada gunanya kembali. Mereka tidak dapat melindungi mereka. Apalagi mereka sekarang berada di dalam hutan. Tampaknya kemanapun mereka pergi, mereka berada di dalam hutan dan wilayah pengaruh musuh. Erhu sedikit cemas, saudaraku, sepertinya kita tidak boleh keluar. Sekarang kita sudah keluar, kita sepertinya putus asa. Saya pikir akan lebih baik untuk tetap tinggal di kuburan. Setidaknya, bentengnya ada yang padat. Bahkan jika kita tidak bisa menahannya selama sisa hidup kita, kita masih bisa bertahan. Setidaknya kita bisa hidup sedikit lebih lama. Sekarang kita kehabisan, kita berdua bahkan tidak akan bisa bertahan. Punya Tuan, apalagi tempat untuk bersembunyi. Bukankah kita sedang mencari kematian? Lusen mendengar ini. Dia berkata, dan menamparkan Erhu dengan sangat tidak senang di tempat, kamu tahu cara bermain bola, ayo lari keluar, setidaknya targetnya tidak terlalu besar, dan begitu Han Sanqian menyerang, naik, daya tembak hampir semuanya ada di pihak mereka. Itu saat yang tepat bagi kami berdua untuk melarikan diri. Ini sebenarnya tidak salah sama sekali. Serangan balik Han Sanqian akan serius saat itu, dan musuh pasti akan memperhatikan mereka. Apalagi mereka berdua adalah udang kecil dari awal hingga akhir. Dengan atau tanpa mereka, tidak akan ada yang salah. Penting bagi musuh. Sebenarnya, itu tidak berarti banyak. Namun, seringkali, jika logikanya tidak logis, itu tidak logis. Bagi banyak orang, dunia ini begitu membosankan dan ajaib, dan beberapa hal yang tampaknya tidak masuk akal. Dianggap remeh sebenarnya adalah yang paling sulit untuk diselesaikan. Karena Anda tidak mungkin, atau Anda menerima begitu saja dan mengabaikan beberapa hal yang sangat penting. Misalnya, Erhu dan Lusen, meskipun mereka memiliki ide yang sangat bagus, masalahnya adalah itu mereka mengabaikan detail yang sangat kecil, dan detail ini akan hancur. Logika ini tidak dapat dijelaskan. Ya, itulah tepatnya bagaimana musuh melewati mereka terlebih dahulu dan menyerang Han Sanqian terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa ini adalah pengepungan, jadi dari luar ke di dalam, musuh akan menemui mereka terlebih dahulu, baru kemudian bertemu dengan Han Sanqian. Kecuali jika mereka tidak keluar dan menyusut ke area yang lebih kecil. Misalnya di inti kuburan, maka Han Sanqian dapat menghadapi musuh terlebih dahulu dan memiliki baku tembak dulu. Tapi dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka yang berada di level dalam bisa lolos?
Faktanya, logika ini sudah mati. Nah, sebaliknya, jika mereka berada di luar, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri pertama-tama, kemungkinan, tapi titik pertama yang menarik daya tembak pastilah mereka, bukan Han San Qian. Dengarkan aku, itu tidak salah. Tidak masalah, ayo maju dulu. Kurasa kita terlalu dekat dengan kuburan sekarang. Begitu fajar menyingsing dan musuh datang, kita mungkin dikepung oleh musuh atau ditempatkan di sini, sehingga sulit bagi kita untuk melarikan diri. Maju sedikit lebih jauh, dan kita akan berada di lingkaran luar pertempuran. Begitu pertempuran dimulai di dalam, akan mudah bagi kita untuk pergi dari sini. Meskipun Erhu yang dipukuli sedang bingung, dia tidak berani melawan sama sekali saat ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh, dan kemudian mengikuti Lu Shen di punggungnya ke arah luar. Bab 5938, Prajurit Aneh. Adapun Han San Qian di seberang, setelah dia keluar dari kuburan, dia tidak berlari ke arah luar, melainkan bergegas ke sungai terdekat secepatnya. Saat ini tepian sungai tidak sepi, namun juga tidak terlalu ramai. Masih ada puluhan prajurit udang dan jenderal kepiting yang datang relatif dekat dengan tempat itu. Dan mereka mendarat di dekat tempat ini dan mengumpulkan pasukan. Meskipun mereka juga tahu betul bahwa akan ada banyak orang yang datang ke sini, jadi jika mereka terintegrasi, mereka tidak akan pernah bisa melaporkan tim yang rapi dan kompak. Namun pemimpin prajurit udang juga memikirkan berapa banyak orang yang bisa dia kumpulkan sebelum fajar. Yang sudah sampai, jangan tunda lagi, segera kumpulkan aku. Teriaknya lantang, semakin banyak udang, tentara, dan kepiting di sungai yang berdatangan, perlahan menambah jumlah orang menjadi ratusan orang. Saat ini, Han San Qian tiba. Meskipun banyak tentara dan jenderal kepiting tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk melihat Han San Qian, dalam perjalanan ke sini, Raja Naga telah memberitahu para jenderal tentang kemunculan Han San Qian sehingga mereka dapat dengan mudah mengenali Han San Qian ketika mereka tiba dan mematuhi perintah Han San Qian. Ribu. Melihat Han San Qian datang dan gugur, prajurit udang yang memimpin itu tertegun sejenak, lalu ia memikirkan gambaran Han San Qian dalam perintah Raja Naga di benaknya, dan segera memastikan bahwa dialah Han San Qian yang disebutkan di mulut Raja Naga. Saya sedang menunggu untuk bertemu Tuan Han. Prajurit terkemuka itu berlutut dengan sangat sopan di tempat. Prajurit dan jenderal lainnya tidak berani menunjukkan sedikit pun dan buru-buru berlutut. Temui Tuan Han. Semuanya, bangunlah, Anda tidak perlu bersikap sopan. Han San Qian berkata dengan tergesa-gesa dan sopan, kalian semua mempertaruhkan nyawa untuk membantu saya, Han San Qian. Saya bersyukur Anda belum punya waktu, jadi bagaimana kamu berani menerimanya? Semua orang sangat murah hati, tolong bangun. Han San Qian tidak pernah mengudara, yang dengan sendirinya merupakan salah satu kekuatannya. Saat ini, semua tentara dan jenderal ada di sini untuk membantunya, dan dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bersikap apapun. Prajurit udang terkemuka dibantu, dan yang lainnya mengikuti. Tuan Han, sama-sama, Nagaku Raja telah memerintahkan agar Anda menjadi penguasa istana air ketika dia pergi. Merupakan tanggung jawab dan kewajiban kami untuk melindungi penguasa istana air. Kamu sopan, dan aku sopan padamu. Pemimpin prajurit udang masih memiliki kecerdasan emosional. Dia langsung memuji Han San Qian kembali dengan satu kalimat. Kalian benar-benar serius, tapi aku benar-benar tidak berani menerimanya. Namun, saya tidak ingin bersikap sopan kepada Anda. Saya rasa Anda semua tahu bahwa situasi ini sebenarnya sangat mendesak. Anda juga tahu bahwa tenaga kerja kita saat ini sangat tidak mencukupi. Aku tahu bahwa semua orang tidak takut mati, dan aku juga tahu perintah kematian apa yang diberikan Raja Naga kepadamu. Namun, meskipun kamu siap mati, aku tidak bermaksud membiarkan mereka mati sia-sia. Jadi, saat ini saya memiliki beberapa strategi yang perlu Anda kerjakan. Saya berjanji kepada semua orang bahwa gaya permainan saya mungkin akan membuat semua orang sangat lelah selama persiapan awal. Namun, jika diterapkan, bukan hanya kita tidak harus mati, tetapi sebaliknya, saya juga jamin hari ini kita bisa menang besar. Begitu kata-kata ini keluar, banyak prajurit udang dan jenderal kepiting langsung tercengang. Lagi pula, mereka semua tahu apa yang terjadi di sini.
Raja Naga juga telah mengeluarkan perintah kematian lebih awal, dan mereka tahu betul bahwa kali ini mereka datang untuk hidup atau mati. Tapi sekarang, Han Sanqian tiba-tiba mengubah ceritanya dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak harus mati sia-sia dan semua orang bisa selamat. Ini sungguh luar biasa. Semuanya, bukan begitu. Percaya apa yang saya katakan. Reaksi mereka sebenarnya sangat diharapkan oleh Han Sanqian. Mekanisme ini sendiri adalah tindakan yang sangat berani ketika mempertimbangkannya. Jika mereka tidak memiliki reaksi ini, sebenarnya itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Han Sanqian. Karena, jika Anda mau untuk menipu musuh, lebih baik Anda menipu orang-orang di pihak Anda sendiri. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, betapapun sempurnanya rencana Anda, itu tidak akan pernah terlaksana dengan lancar. Saat ini, umpan balik yang diterima dari Lotus dan lainnya, serta dari prajurit udang dan Jenderal Kepiting, cukup positif. Percaya atau tidak, yang saya harap semua orang bisa melakukan apa yang saya katakan, ya. Bab 5939 Rencana Aneh. Mendengar perkataan Han Sanqian, sekelompok prajurit udang dan Jenderal Kepiting bereaksi. Faktanya, Han Sanqian tidak perlu meminta pendapat mereka dengan sopan. Tuan Han, Anda terlalu sopan. Raja Naga mengatakan bahwa kata-kata Anda adalah kata-katanya, dan perintah Anda tentu saja adalah perintahnya. Anda tidak peduli apakah kami setuju atau tidak. Anda hanya perlu mengatur pengaturannya, dan kami akan melakukannya tanpa mempedulikan resikonya. Ya, bahkan jika Anda meminta kami untuk menyerang musuh dan bunuh diri satu persatu, kami akan dengan patuh melakukannya, dan tidak ada yang akan menolak melakukannya. Sikap seorang kelompok prajurit udang dan Jenderal Kepiting sangat baik, dan mereka bersedia bekerja sama. Juga sangat tinggi. Melihat ini, Han Sanqian sangat senang. Jangan khawatir, selama Anda menjalankan tugas dengan benar, saya dapat menjamin bahwa Anda semua akan selamat dengan selamat. Tidak satu pun dari Anda akan hilang. Tolong beri saya perintah Anda, Tuan Han. Prajurit udang memimpin jalan. Dia berjalan ke arah Han Sanqian dengan penuh hormat. Han Sanqian dengan lembut menempelkan dirinya ke telinganya, dan kemudian memberitahu pemimpin tentara udang sedikit demi sedikit semua rencananya. Ketika pria itu mendengar ini, dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak pulih. Apakah Anda benar-benar ingin bermain seperti ini? Apakah ada masalah? Kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pemimpin tentara udang tersenyum canggung, bukankah ini terlalu berisiko? Anda harus tahu bahwa sekali kami mengikuti metode ini, maka kelompok kami mungkin tidak dapat membantu Anda sama sekali. Ratusan ribu orang ini akan melakukannya hanya diperlakukan sebagai buruh. Han Sanqian tersenyum lembut, tidak masalah. Lagi pula, Tuan Han, ada kalimat lain yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Anda bicara. Apa yang kamu lakukan benar-benar terlalu berbahaya bagimu. Jika ada kecelakaan, tahukah kamu konsekuensinya? Han Sanqian tersenyum lembut. Tentu saja aku tahu betul. Pada saat itu, kita bahkan kekuatan pertahanan kuburan akan sepenuhnya kalah. Bagi musuh, kita seperti hilang. Ibarat kura-kura dengan cangkangnya, biarkan mereka membantaimu. Ya, asal kamu tahu, faktor risiko melakukan hal ini terlalu tinggi. Pemimpin tentara udang berkata tanpa daya. Dia sudah ada begitu lama dan telah melihat banyak perang, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang bertarung seperti ini. Dan, terus terang, itu jelek. Banyak buku militer tidak menyebutkan hal ini. Di kampung halaman saya, dinasti terus berubah, sehingga perang sering terjadi, terutama di akhir dinasti Han Timur, ketika para pahlawan terpecah dan pecah perang. Semua jenis jenderal secara alami bangkit melalui ini, dan banyak dari mereka menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun, banyak penasihat juga menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menghadapi berbagai medan perang dalam proses ini, dan bahkan memiliki efek ajaib dalam banyak kasus. Selama periode 3 kerajaan, pahlawan muncul dalam jumlah besar dan strategi terus berlanjut. Ini pasti bisa dianggap sebagai peristiwa penting di planet biru. Namun, nenek moyang berjuang dengan sengit, tetapi mereka juga meninggalkan banyak karya kebangkitan untuk generasi mendatang, dan beberapa strategi pun tiba. Puncak kearifan. Disinilah yang dirindukan,
dan dikenang oleh sejarah. Strategi yang saya gunakan hari ini sebenarnya adalah strategi bidang acuan. Saya berpikir, karena nenek moyang kita telah menggunakan nyawanya sendiri untuk membuktikan kelayakannya bagi kita, maka kita sebaiknya melakukan apa yang dia atur. Lagi pula, saat ini kita belum punya solusi apapun. Kalau kita berjuang keras, sebenarnya menurutku waktu yang kita perlukan untuk gagal dan mati tidak akan lebih lama daripada waktu yang kita perlukan untuk gagal setelah berjudi seperti ini. Pokoknya, seseorang akan mati, kenapa tidak mencobanya? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Pemimpin tentara udang itu mengangguk. Kata Tuan Han, toh semuanya sudah mati, jadi menang bukanlah ide yang buruk. Bagaimanapun, kalimatnya sama. Anda adalah pemimpin kami. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Yah, karena itu masalahnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Kamu segera bertindak sesuai rencana. Aku akan segera kembali ke posisiku untuk menunggu. Kamu akan mengikuti perintahku ketika saatnya tiba. Ya. Bab 5940 pertarungan dimulai. Setelah memberikan instruksi kepada mereka, Han Sanqian dengan cepat terbang kembali menuju kuburan tanpa berhenti lagi. Waktu hampir habis, dan Han Sanqian tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Benar saja, langit mulai sedikit bersinar saat ini. Di saat yang hampir bersamaan, musuh juga memulai aksi baru. Kali ini pihak lain melakukan operasi dengan sangat cepat, hampir begitu waktunya tiba, sejumlah besar orang segera melancarkan pencarian dan mempersempit ruang lingkup. Penatua terkemuka dari terakhir kali memimpin 3 penatua lainnya. Cari aku. Sial, orang-orang ini sangat pandai berlari dan sangat pintar. Mereka benar-benar menipu kita. Itu benar. Orang-orang ini pasti ada di belakang kita. Sial, kita mengejar begitu cepat sehingga kita lupa bahwa orang-orang ini akan berhenti di tengah-tengah. Menurut perkiraan saat ini, orang-orang ini kemungkinan besar akan menyusut kembali lagi. Carilah mereka, dan saya akan mencari mereka dengan susah payah. Beberapa orang sangat marah, dan kemarahan ini sebenarnya terlihat jelas, terakhir kali mereka secara terbuka memprovokasi mereka, dan mereka menderita kerugian di tangan mereka. Sekarang, orang-orang ini harus mengelilingi mereka meskipun mereka ingin melarikan diri, dan mereka tidak tahan lagi. Jika aku menangkap mereka, sial, jangan khawatir, aku pasti akan menamparkan kulit mereka, mengambil tulang mereka, dan meminum darah mereka. Sekelompok orang sangat membenci mereka. Untuk Han Sanqian dan yang lainnya, bunuh saja dengan cepat dan tidak ada yang lain. Tidak lama setelah pemimpin-pemimpin selesai berbicara, pasukan bergerak maju sejauh beberapa mil, tiba-tiba, terjadi ledakan keributan di depan. Tetua Agung itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seluruh pasukan segera berhenti. Setelah itu, prajurit di depan dengan cepat berlari mendekat. Saya telah melihat 4 orang tua, kata Xiao Bing mendesak. Tetua Agung itu sedikit mengernyit, apa yang terjadi di depan? Mengapa saya mendengar teriakan dan pertempuran di depan? Mungkinkah kita menemukan pria dan wanita itu? Kembali ke yang lebih tua, kami memang menemukan musuh di depan, tapi... Dengar ketika prajurit itu ragu-ragu, si penatua menjadi sangat aneh dan buru-buru bertanya, tapi apa? Tapi, itu sedikit kecelakaan kecil. Katakan, jangan pamer. Ya, saya menemukan bahwa musuh itu benar, tetapi hanya ada 2 musuh. 2 musuh. Penatua Agung mengerutkan kening dan melirik yang lain. Bukankah ini awalnya 3 pria, 2 wanita, dan 5 orang? Mengapa hanya ada 2? Mungkinkah mereka punya rencana? Anak keempat, kamu pasti terlalu khawatir. Tetua kedua mendengus dengan nada menghina, ada 5 orang di sisi lain. Mengapa, menurut Anda sisi lain itu berjumlah 500.000 orang? Ya, kakak keempat, kamu benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Hanya ada 5 orang di sisi lain. Bahkan jika mereka membuat masalah, pada akhirnya mereka hanya 5 orang. Kebisingan macam apa yang bisa mereka buat? Kakak keempat diucapkan oleh beberapa orang dan merasa sedikit malu sejenak. Saya tidak ingin memikirkan tentang para pelaut yang membantu mereka sebelumnya. Bagaimana jika sang tetua melambaikan tangannya? Saudara keempat dapat mempertimbangkan banyak aspek, dan itu adalah hal yang baik.
Sebenarnya saya pernah mengkhawatirkan hal ini sebelumnya, tetapi saya telah mengirim seseorang untuk memeriksanya dan tidak ada pelaut di dekatnya. Orang-orang kami juga telah mendeteksi sebelumnya bahwa setelah mereka membantu orang-orang itu, mereka berpencar ke kejauhan, sepertinya sedang mencari sesuatu. Saat ini, mustahil untuk kembali tepat waktu untuk membantu. Tetua Agung benar. Kami juga memiliki pasukan pengintai yang menemukan bahwa tidak ada pelaut di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun ada yang dapat mendukung mereka, jumlah mereka bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan pengawasan kami. Jika persyaratan pengawasan ini tidak dipenuhi, berarti jumlah pelaut ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman strategis bagi mereka. Anak. Keempat mengangguk, karena semua orang telah membuat pengaturan yang matang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mari kita dengarkan semuanya. Sepertinya ada yang salah dengan ini. Tetua Agung tidak terburu-buru untuk segera memvetonya, dan berkata, kekhawatiran anak keempat juga masuk akal. Bagaimanapun, pasukan pengawas juga mengikuti tindakan kita, dan bagian belakang tidak akan bisa mengikuti kita jika terjadi sesuatu. Mungkin saja jumlah pelautnya lebih sedikit. Dengan cara ini, kelompok kita dapat dengan mudah diserang dari belakang. Sebenarnya, kekhawatiran semacam ini mungkin ada, tapi hampir bisa diabaikan. Apa yang dikatakan sesepuh agung itu punya arti tersendiri.